Selamat siang semuanya, bertemu lagi hari ini ya. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya. Sebelum kita ke materi inti, saya akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah teman-teman menyimak dan menonton video kali ini, diharapkan teman-teman mampu menganalisis bagian-bagian telinga dan fungsinya dengan tepat. Apakah kalian tahu bagaimana kita bisa mendengar? Kita bisa mendengar karena memiliki telinga. Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan organ yang menjaga keseimbangan tubuh. Telinga merupakan organ yang berperan terhadap pendengaran. Hal ini dapat terjadi karena telinga memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali getaran suara. Bagian-bagian telinga. Telinga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama telinga luar, yang kedua telinga tengah, dan yang ketiga telinga dalam. Bagian telinga luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Lalu ada telinga bagian tengah yang terdiri dari gendang telinga atau disebut membran timpani. Lalu ketiga tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sagordi. Dan juga saluran eustachius. Yang terakhir adalah telinga bagian luar yang terdiri dari saluran setengah lingkaran, koklea, dan saraf pendengar. Oke teman-teman, kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi mengumpulkan gelombang suara yang masuk, sedangkan saluran telinga berfungsi untuk menyalurkan gelombang suara ke telinga tengah. Saluran telinga menghasilkan minyak serumen yang dapat digunakan sebagai penangkap debu yang masuk ke saluran telinga. Nah, fungsi lainnya saluran telinga yaitu untuk mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga sehingga terhindar dari infeksi atau penyakit lain. Selanjutnya adalah telinga bagian tengah yang terdiri dari gendang telinga atau disebut membran timpani, tiga tulang pendengaran, dan saluran eustachius. Gendang telinga atau membran timpani berfungsi mengubah gelombang suara menjadi getaran dan menyalurkan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, yang kedua ada tiga tulang pendengaran yang berfungsi memperkuat getaran suara yang akan dikirim ke telinga dalam. Tiga tulang pendengaran ini meliputi tulang martil, tulang landasan, dan tulang sagordi. Yang ketiga adalah saluran eustachius. Saluran ini menghubungkan telinga tengah dengan rongga hidung dan bagian atas tenggorokan atau rongga mulut. Saluran eustachius ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Yang terakhir yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran, koklea atau rumah siput, dan saraf pendengaran. Nah, yang pertama saluran setengah lingkaran ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan dan gerak tubuh. Yang kedua ada koklea atau rumah siput. Organ ini berisi sel reseptor yang berfungsi meneruskan getaran menjadi impuls listrik ke otak. Rumah siput mengandung cairan yang akan bergetar jika gelombang bunyi masuk ke telinga. Dan yang ketiga ada saraf pendengaran. Saraf pendengaran ini berfungsi untuk menyalurkan gelombang bunyi ke otak. Baik, selanjutnya yaitu proses mendengar. Saya akan menjelaskan bagaimana proses hingga kita bisa mendengar. Proses mendengar diawali dengan suara yang ada di sekitar, berupa getaran atau gelombang. Ditangkap oleh daun telinga, kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga, sehingga mengentarkan gendang telinga. Ketika gendang telinga bergetar, getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran.
tulang pendengaran akan memperkuat getaran dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran di otak. Nah, otak lalu akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Baik, untuk selanjutnya, untuk mengecek pemahaman teman-teman mengenai bagian-bagian telinga dan fungsinya, saya sudah memberikan beberapa soal yang teman-teman bisa mengerjakan di buku tulis. Jadi baik, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan video kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar dimanapun dan kapanpun. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.